Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akuntansi dasar akan mempresentasikan materi tentang sistem akuntansi dan pengantar perusahaan dagang. Di kelompok kami anggotanya ada satu Dani Nur Ismail Mustafa dengan NPM 2301010005. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Zaki Alfa Zulhasmi dengan NPM 2301011009. Yang ketiga ada Gata Adi Surya dengan NPM 2301101014. Yang keempat ada Izul Amada Hukma NPM 2301010017. Terakhir ada Rian Prasetyanto ada dengan NPM 2301010032. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pengertian perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang merupakan perusahaan dengan bisnis utama membeli barang dari pemasok untuk kemudian dijual kembali ke konsumen. Produk ini tanpa adanya proses mengubah wujud dari barang tersebut. Sebagai contohnya, yakni supermarket dan toko kelontong guna memenuhi kebutuhan harian. Prosedur akuntansi perusahaan dagang nyatanya tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Perhitungan laba dan rugi ini dihitung melalui cara pengurangan biaya guna mendapat keseluruhan pendapatan dari hasil penjualan selama periode periode tertentu. Baik, saya akan melanjutkan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat transaksi di jurnal umum dilakukan untuk menyusun semua kegiatan bisnis dan peristiwa dalam sistem perusahaan tersebut. Tujuannya agar semua data berhasil masuk dengan suatu persamaan dan lebih mudah diproses. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu. Data yang sudah selesai dimasukkan ke dalam jurnal umum, maka selanjutnya entry ini perlu diposting dan dipindahkan ke dalam akun buku besar. Tujuannya guna mencatat segala perubahan selama satu periode terkait. Yang ketiga, membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Arti dari neraca saldo yang belum disesuaikan adalah keseluruhan akun bisnis yang muncul pada laporan keuangan sebelum jurnal penyesuaian dibuat. Oleh karena itu, membuatnya disebut sebagai neraca saldo belum disesuaikan. Jika semua entry jurnal sudah selesai dicatat ke buku besar, maka Anda bisa membuat saldo percobaan yang belum disesuaikan. Posting akun ke dalam neraca saldo belum disesuaikan tergolong mudah dan sederhana. Selanjutnya yang keempat adalah jurnal penyesuaian. Pengertian dari jurnal penyesuaian adalah sebuah entry jurnal yang dirancang dan disusun di akhir periode yang bertujuan untuk mengoreksi akun sebelum dibuatkan dalam laporan keuangan. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian adalah yang pertama akun perlengkapan, yang kedua akun beban dibayar di muka, ketiga akun aktiva, keempat adalah akun pendapatan. Yang kelima adalah neraca saldo yang telah disesuaikan. Neraca saldo yang telah disesuaikan adalah daftar dari semua akun dan saldo dari buku besar sesudah dilakukan entry penyesuaian pada periode sebelumnya atau ketika sudah diposting yang bertujuan untuk membuktikan bahwa total debit dan kredit bernilai sama besar atau sudah seimbang yang membuktikan bahwa jurnal penyesuaian yang dicatat dan diposting sudah tepat. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya ada membuat laporan keuangan. Laporan keuangan bisa diibaratkan sebagai jantung perusahaan. Jadi setiap pengusaha membutuhkannya dengan harapan mampu mengetahui kondisi finansial sebenarnya. Tujuan lain adalah menilai kinerja dalam tahun berjalan sehingga bisa membantu mengambil keputusan sebaik mungkin. Cara membuat laporan keuangan dengan mudah. Menyiapkan laporan keuangan ini dimulai dengan menyiapkan beberapa informasi sekaligus, mulai dari neraca, laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ditahan. Semuanya ini menjadi komponen penting dalam siklus akuntansi, sebab dijadikan sebagai tujuan dari adanya laporan keuangan. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan entry yang disusun pada periode akuntansi guna menghapus seluruh akun sementara dan memindahkan saldo pada akun permanen.
Ibaratnya akun sementara perlu ditutup dan diatur ulang di akhir tahun, atau bisa akun sementara ini merupakan akun laporan laba rugi di mana berfungsi untuk melacak aktivitas akuntansi selama periode tertentu. Misalnya, akun pendapatan akan mencatat jumlah pemasukan yang didapatkan dalam satu siklus, sehingga bukan berdasarkan masa penggunaan oleh perusahaan. Baik, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang nomor 8, neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah tutup buku merupakan alat penting dalam proses akuntansi, memberikan informasi penting tentang kondisi keuangan perusahaan setelah periode akuntansi selesai, membantu dalam penyusunan laporan keuangan, audit keuangan, dan pengambilan keputusan. Nomor 9, membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan entry jurnal yang disusun di awal periode akuntansi untuk membatalkan dan membalik jurnal penyesuaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.